Kemenak dan Kominfo berani-beraninya jadi boneka yang menjilat bara. Kalian pikir suara adzan itu cuma sekedar suara? Adzan itu panggilan sholat, lambang eksistensi dan kedaulatan Islam di negeri ini. Dan sekarang kalian mau hubungkan suara adzan maghrib pada tanggal 5 September cuma karena ada misa Paus Fransiskus, cuma karena satu orang kalian injak-injak hati ratusan juta umat Islam di Indonesia. Teman-teman, saya menemukan satu cuitan di akun X atau Twitter dari seorang Niko Silalahi, teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini ada tulisannya yang bertuliskan Bangs ... nih. Ada ditandakan kepada Kominfo. Kami umat Kristiani nggak ada masalah dengan azan maghrib. Jadi jangan kau adu domba antar umat beragama yang sudah baik ini. Ya, tepat sekali ya cuitan daripada Bang Niko Silalahi ini. Saya sangat respect sekali dengan cuitan yang dituliskan oleh Bang Niko Silalahi ini, teman-teman ya. Pengakuan beliau sebagai umat Kristiani tidak ada masalah dengan azan maghrib. Kenapa para pejabat yang di sana seolah-olah membuat kegaduhan ataupun adu domba antar umat, kata beliau, teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali teman-teman di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita ketahui bersama, masalah polemik azan saat datangnya Paus Fransiskus di Indonesia, tiba-tiba Kementerian Agama mengirimkan surat permohonan kepada Kominfo agar membuat tayangan azan yang biasanya ditayangkan di televisi nasional, tetapi di saat acara misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus ditiadakan ataupun diganti dengan running text, teman-teman. Nah, kali ini teman-teman, dampak daripada polemik azan ini sangat luar biasa, teman-teman. Bahkan DPR, Ustadz dan Bapak Yusuf Kalla sempat memberikan komentar dan tanggapannya, teman-teman. Dan juga masyarakat kecil ataupun rakyat biasa juga ikut memberikan komentar. Coba kita dengarkan tanggapan mereka seperti ini, teman-teman. Ada tokoh, ada sebagian ormas ya, menelepon WA saya terkait dengan salah satu dirjen di tempat Bapak mengeluarkan surat. Azan diganti dengan running text dalam waktu misa Paus yang mulia yang baru jadi tamu kehormatan kita dan tamu bangsa Indonesia. Tentu kita menyambut baik kedatangan Paus ke Republik Indonesia karena pasti beliau akan membawa pesan perdamaian. Betul. Pesan perdamaian besar ini menurut saya harus kita jaga. Betul. Toleransi di Indonesia ini sudah puluhan tahun terjaga dengan baik. Betul. Alhamdulillah. Karena dalam agama Islam umpamanya itu perintah kitab suci toleransi. Nggak boleh orang mengganggu, menghina agama lain, menghina Tuhan sembahan, itu nggak boleh. Nah, karena itu dari telepon yang masuk ke saya, toko dan ormas itu menyayangkan ada surat dari dirjen yang mengganti azan dengan running text. Sebenarnya kan jadi bagus, misanya berjalan ditayangkan dengan televisi, kemudian pas azan maghrib paling hanya 2 menit. Paling hanya 2 menit. Kasih azan maghrib, habis itu terusin lagi. Nggak ada masalah. Kan di situ malah kelihatan tuh toleransi. Sangat kelihatan. Saat agama ini sedang berjalan, kasih ruang. Agama ini sedang berjalan, kasih ruang dengan baik. Betul. Saya yakin pausnya pun tidak minta begitu. Untuk diganti gitu, menurut saya. Jadi kita tidak perlu berlebihan. Yang jangan saya berlebihan. tidak inginkan itu, Pak. Ke depan kondisi global dunia ini dari sisi ekonomi juga tidak sedang baik-baik saja. Dari segi keamanan, Ukraina dan Rusia masih belum selesai, Timur Tengah masih belum selesai. Saya punya harapan Indonesia ke depan itu kokoh pemerintahannya di dalam negeri. Karena itu stabilitas harus dijaga, maka jangan kasih umpan, jangan kasih ruang. Orang lain memanfaatkan kesempatan untuk mengganggu stabilitas. Pada persoalan-persoalan yang sesungguhnya kecil. Kecil buat orang yang cara berpikirnya menengah ke atas, tapi mungkin untuk orang grassroots
itu menjadi persoalan tersendiri. Jadi saya berharap mari kokohkan nilai Pancasila. Dirjen tidak boleh sembarangan mengeluarkan surat, dilihat dulu ada unsur sara atau tidak, ada unsur yang kira-kira mengganggu stabilitas apa tidak, dan seterusnya, supaya konsen kita mengokohkan nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan, melaksanakan ajaran agama ketuhanan yang Maha Esa itu secara sama haknya antara agama-agama yang ada itu bisa berjalan dengan baik, saling berdampingan, tidak ada yang mengganggu dan tidak ada yang merasa terganggu. Betul. Sangat tepat sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Bapak perwakilan rakyat kita ini, yaitu Dr. Haji Jazuli Juwaini MA sebagai Ketua Fraksi PKS DPR RI teman-teman. Intinya di sini beliau menyampaikan pesan kepada kementerian yang bersangkutan baik Kemenak dan Kominfo, jangan berlebihan mengeluarkan surat edaran seperti itu teman-teman ya. Ini yang pertama yang kita tanggapi ataupun yang kita angkat. Yang kedua, kita dengarkan bagaimana pendapat seorang Bapak Yusuf Kalla sebagai mantan wakil presiden kita, sekaligus beliau merupakan sebagai ketua DKM Masjid seluruh Indonesia teman-teman. Coba kita dengarkan tanggapan dan respon Pak JK berikut ini. Acara ini tentu yang kita sangat utamakan di Indonesia itu toleransi. Ya, toleransi. Itu yang paling indah antara kedua agama. Kemudian dalam beberapa hari ini ada pembicaraan tentang misa dan azan. Sebenarnya sangat indah sekali kalau acara misa yang di TV. Karena kalau acara misa di GBK kan tidak terganggu langsung. Tapi kalau yang di report atau ditayangkan di TV, kemudian misanya di samping misa ada azan. Karena kalau acara misa di GBK kan tidak terganggu langsung. Tidak terganggu. Tapi kalau yang di report atau ditayangkan di TV, kemudian misanya di samping misa ada azan, sungguh indah sekali. Jangan saling justru menghilangkan. Jadi saya sarankan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia agar TV di samping terus melaporkan tentang misa, maka layar dibagi dua, sebelahnya azan, hanya 5 menit maghrib, dan itu sangat bermakna untuk keindahan toleransi Indonesia. Itulah solusi yang baik, saling menghormati, saling toleransi. Itu solusi yang terbaik kata Bapak JK teman-teman ya, Bapak Yusuf Kalla, yaitu di saat acara misanya sedang berlangsung dan juga kalau sudah masuk waktu maghrib, maka layar TV-nya dibagi dua teman-teman. Maksudnya dari programnya itu dibuat sebagai siaran dua. Sebelah kanan bisa jadi siaran ataupun tayangan misa, dan sebelah kiri itu merupakan tayangan daripada azan maghrib teman-teman. Itu solusi yang terbaik dan merupakan bentuk toleransi yang terindah kata Bapak JK. Nah, berikut ini kita dengarkan pendapat ataupun kritikan dari Ustadz teman-teman yang bernama Ustadz Faisal Kuni teman-teman. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi berita wabarakatuh. baru dari Kemenkominfo sehubungan dengan datangnya Paus Paulus ke Indonesia dan ada acara misa. Katanya azan di stasiun televisi itu dilarang, cukup running text saja. Katanya mungkin mengganggu. Nah, kalau menurut saya ini bentuk toleransi yang kebablasan. Ya, betul. Azan itu tidak Setuju. mengganggu dan wajar. Azan itu ditayangkan di stasiun televisi di Indonesia itu wajar. Kenapa? Karena mayoritas kita adalah umat Islam. Ya, Jadi terbesar itu sangat pula. wajar dan sangat pantas. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah azan di televisi ketika paus datang itu mengganggu? Ya. Saya kira mungkin pausnya sendiri nggak terasa terganggu. Kita aja mungkin yang agak berlebihan ya, agak lebay. Ya, Nah, gimana agak nih lebay. menurut teman-teman? Apakah tindakan seperti itu pantas atau tidak? Tidak. Saya tunggu komentarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berlebihan, itu inti daripada penjelasan Ustadz Faisal Kuni, teman-teman ya. Artinya di sini teman-teman, ketika acara misa sedang berlangsung dan masuk waktu azan maghrib, tentu di sini adalah merupakan toleransi yang sangat indah. Apalagi kita bangsa Indonesia ini merupakan mayoritas adalah beragama Islam. Sebagai umat Islam yang terbanyak di dunia, tentu ini merupakan toleransi yang harus kita jaga bersama. Nah, yang terakhir teman-teman, kita dengarkan satu kritikan juga dari masyarakat biasa. Beliau juga ikut berkomentar kepada Kemenak dan Kominfo. Berikut ini teman-teman. Ini negeri muslim, bukan negeri pecah belah. Ya. Indonesia itu muslim terbesar di dunia. Kok malah kalian berdua, dua orang pemegang otoritas tertinggi di Kemenak dan Kominfo, berani-beraninya jadi boneka yang menjilat bara? Kalian pikir suara adzan itu cuma sekedar suara? Adzan itu panggilan sholat, lambang eksistensi dan kedaulatan Islam di negeri ini. Dan sekarang kalian mau hubungkan suara adzan maghrib pada tanggal 5 September cuma karena ada misa Paus Fransiskus, cuma karena satu orang kalian injak-injak hati ratusan juta umat Islam di Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah juga berfirman, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Artinya, pemegang kebijakan di Kominfo dan Kemenak ini sedang mengejek adzan. Karena kenapa? Ya karena mereka dungu, karena mereka nggak paham. Seperti di Quran surat Al-Maidah ayat 58, dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka kaum yang tidak mengerti alias dungu. Biar gak dungu gimana? Ya belajar dong ke para ulama. Bukan belajar ke tentara Israel seperti yang dilakukan oleh Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi. Jelas kalian mau melarang adzan, berarti kalianlah manusia yang paling zalim di republik ini. Adzan itu panggilan sholat, panggilan berkumpulnya umat Islam. Kalian bungkam adzan, artinya kalian otomatis jadi kaki tangan setan. Karena cuma setan yang gak suka dengan adzan. Kamu masih berani melabeli diri dengan Kementerian Agama dan Kominfo. Kominfo itu tugasnya blokir judi online, bukan blokir adzan. Tobatlah wahai para pengkhianat rakyat. Tobatlah wahai para pengkhianat umat Islam. Indonesia ini mayoritas muslim. Kalian malah bikin kebijakan seolah-olah kami ini minoritas. Apa kalian sudah dijual ke luar negeri? Apa kalian sudah lupa di mana kalian dilahirkan? Pokoknya jangan berlagak pengecut dengan mengorbankan hak kami demi segelintir orang. Kamu nggak layak memimpin kalau kamu malah tunduk kepada yang bukan Tuhanmu. Kembalilah ke jalan yang benar atau hilangkan dirimu dari sejarah. La ilaha illallah. Sangat pedas dan tegas tanggapan si abang ini teman-teman ya. Dan memang kalau kita ingat satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, yang artinya kalau azan sedang dikumandangkan maka setan-setan itu akan lari terkentut-kentut teman-teman. Artinya di sini yang takut dengan suara panggilan azan itu adalah syaitan teman-teman ya. Makanya kita sering-sering mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk. Nah, di sini teman-teman, saya mengajak teman-teman semuanya untuk berpikir yang cerdas. Afala ta'qilun, jangan sampai kita dituduh sebagai hamba yang tidak mau berpikir, teman-teman. Mari sama-sama kita jaga perdamaian dan menjaga toleransi, dan jangan sampai toleransi ini menjadi toleransi yang kebablasan. Untuk kali ini teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dan bantu untuk menekan like, komen, dan share-nya. Jazakallahu khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.